Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elizabeth Ayu Febrianti dari kelas BK3A Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pribadi konselor, yaitu tentang analisis jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Untuk itu, mari yuk simak videonya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, dari jurnal tersebut memperoleh apa saja sih tentang karakteristik pribadi konselor? Baik, dari jurnal tersebut, karakteristik pribadi konselor yang dapat kita peroleh adalah sebagai pribadi konselor nantinya yang merupakan instrumen yang menentukan adanya hasil yang positif dalam melakukan proses konseling. Kondisi ini akan didukung oleh keterampilan konselor dalam mewujudkan sikap dasar dalam berkomunikasi dengan konselingnya. Untuk dapat melaksanakan peranan profesional yang unik dan terciptanya layanan bimbingan dan konseling secara efektif, konselor ini harus memiliki kualitas pribadi konselor. Menurut Willis, mengatakan bahwa kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang sangat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya. Kualitas pribadi konselor yang ideal dalam memberikan pelayanan konseling yaitu harus menjadi konselor yang efektif, perlu mengenal diri sendiri, mengenal konseli, memahami maksud dan tujuan dari konseling, serta menguasai proses konseling. Membangun hubungan dalam proses konseling amatlah sangat penting. Di antara kompetensi konselor, yang paling penting adalah kualitas pribadi konselor itu sendiri. Karena konselor sebagai pribadi yang harus mampu menampilkan jati dirinya, serta utuh, tepat, dan berarti, serta membangun hubungan antar pribadi yang unik dan humoris, dinamis, persuasif, dan kreatif, sehingga menjadi motor penggerak keberhasilan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian, kaitan materi kiat-kiat mengembangkan karakteristik pribadi konselor dengan jurnal tersebut. Kaitan materi dengan jurnal, yaitu jurnal tersebut berkaitan dengan materi tentang identitas diri dan identitas profesi konselor. Identitas konselor mengenai apa, siapa, dan bagaimana cara mengembangkan karakteristik pribadi konselor. Di dalam jurnal dikaitkan dengan pemahaman diri, berarti bahwa konselor memahami dirinya dengan baik, memahami secara pasti apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, dan masalah apa yang harus diselesaikan. Jurnal yang berjudul Pengaruh Kualitas Pribadi Konselor terhadap efektivitas layanan konseling ini berkaitan dengan materi pengembangan pribadi konselor, yaitu peranan nilai-nilai konselor dalam proses konseling, yaitu tentang sifat-sifat kepribadian konselor yang harus dimiliki adalah komunikasi, yaitu konselor harus dapat bereaksi sesuai dengan perasaan dan pengalaman dari si konseling itu sendiri. Jurnal tersebut juga berkaitan dengan materi yaitu mengembangkan karakteristik konselor yang efektif, tentang respect atau acceptance dan open-mindedness. Untuk respect artinya bahwa seorang konselor dalam memberikan layanan hendaknya menunjukkan minat yang tinggi. Dengan demikian, konseli yang dilayani akan merasa diperhatikan kebutuhannya. Hal ini mengandung arti juga bahwa konselor menerima kenyataan setiap konseli, mempunyai hak untuk dilayani, memiliki kebebasan, kemauan, dan mampu membuat keputusannya sendiri. Kemudian untuk open-mindedness, yang berarti berpikir open-minded adalah berpikir dengan pandangan terbuka,
pikiran yang lebih luas dan tidak terpaku pada apa yang. Selanjutnya, sebagai calon konselor, bagaimana sih cara atau apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pribadi konselor? Ada 3 cara yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pribadi konselor. Yang pertama, konselor yang memiliki kualitas kongruen, yaitu seorang konselor yang dalam perilaku hidupnya merupakan sebagai dirinya sendiri, yang asli, utuh, dan menyeluruh, baik dalam kehidupan pribadinya maupun dalam kehidupan profesionalnya. Kedua, konselor yang memiliki kualitas empati, yaitu dapat merasakan pikiran dan perasaan orang lain dan ada rasa kebersamaan dengan konseli. Dengan demikian, dapat terbentuk kepercayaan konseli kepada konselor, sehingga tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan, harapan, dan masalah yang dihadapi dari konseli. Yang terakhir, konselor yang baik atau efektif dapat memberikan perhatian kepada konseli. Konselor memberikan perhatian positif tanpa syarat. Konselor dapat menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala kelemahan dan kekuatannya, sikap dan keyakinannya, termasuk perilakunya bagi orang lain. Lalu selanjutnya yaitu dari kita membaca jurnal tersebut, pesan apa sih yang diperoleh sebagai calon konselor atau guru BK nantinya? Baik, kesan setelah membaca dan memahami jurnal tersebut bahwa jurnal tersebut sangat menarik dan bermanfaat. Tentunya menambah pengetahuan dan ilmu baru bagi pembacanya. Jadi tidak salah bahwa seorang calon guru BK atau konselor membaca jurnal tersebut. Bahasa dalam penulisannya juga baku dan jelas. Untuk pesan yang kita peroleh dari jurnal tersebut adalah sebagai calon guru BK atau konselor nantinya, kita harus mempunyai kualitas pribadi konselor guna untuk dapat melaksanakan peranan profesional yang unik dan terciptanya layanan bimbingan dan konseling secara efektif. Untuk menunjang kualitas pribadi konselor nantinya, seorang konselor harus bisa memahami dan melaksanakan etika profesional, mempunyai rasa kesadaran diri mengenai kompetensi, nilai-nilai, dan sikap, memiliki karakteristik diri, yakni respek terhadap orang lain, kemampuan dan kesabaran untuk mendengarkan orang lain, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Untuk pertanyaan yang terakhir, tanggapan pribadi mengenai jurnal tersebut. Jurnal tersebut sangat bermanfaat untuk seorang calon guru BK atau konselor, karena di jurnal tersebut dijelaskan mengenai bagaimana cara untuk menjadi konselor yang efektif dan bagaimana sikap konselor untuk dapat berempati dengan konseli. Kita juga dapat memahami seperti apa pengaruh kualitas pribadi seorang konselor terhadap efektivitas layanan konseling di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here